PSKD dapat nilai bagus ya, nilai tinggi, yaitu 4 bintang ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan karena Tuhan menolong kehidupan kami ya, keluarga hamba Tuhan. Kami juga kemarin bersama ketua wilayah di Depok, bersama seorang hamba Tuhan, kami ke Sukamaju ya, kepada ketua MD ya, Bapak Ferdinand Rompas ya. Kami ke sana ada suatu urusan. Jadi saya berangkat jam 7 pagi, jam 6 pagi sudah berangkat. Saya antar anak istri saya ke sekolah. Saya langsung berangkat dengan teman-teman jam 7 pagi ke ketua MD di Sukabumi ya. Puji Tuhan, lumayan jauh, 3 jam lebih ya. Kami berjumpa dengan ketua MD di sana, nitip salam buat Ibu Gembala ya, serta keluarga seluruh jemaat Tuhan. Dia tanya, bagaimana kabar Mami, Ibu Gembala sana? Puji Tuhan, baru sembuh dari sakit ya, biasa. Puji Tuhan, sekarang sedang dipulihkan oleh Tuhan, bisa berikut ibadah, saya bilang ya. Puji Tuhan. Ya, habis ngobrol-ngobrol kami diajak makan di Sukabumi ya, dekat rumahnya dia tinggal di perumahan. Kami di traktir di sana, habis makan, kami kembali mengurus urusan di Sekolah Alkitab Cianjur ya. Kemudian makan sorenya di Puncak, makan sate. Saya lihat ini dingin-dingin, makan yang empuk-empuk dulu supaya padat perut ya. Kalau yang cair-cair bisa masuk angin ya. Puji Tuhan, kami kembali dengan sehat. Sekarang bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Perjanjian Baru, dan terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima ya. Ayat pokok kita 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengharapan, Iman, dan Kasih ya. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Saya berikan judul pagi hari ini yaitu Yesus datanglah selamatkan kami ya. Berbicara tentang khotbah di akhir zaman, kita rindu semua ya, agar Yesus datang menyelamatkan kehidupan kita ya. Petrus 1 ayat yang kelima. Puji Tuhan ya. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima, mulai dari yaitu kamu. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, puji Tuhan. Berkati dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan ya. Kitab Petrus ini ditulis sebagai latar belakang atau background, sebagai pembukaan atau intro ya, introduction ya. Kitab Petrus ini ditulis 64 Masehi, saudara ya. Maksud saya 63 Masehi ya, karena tahun 64 Masehi itu Petrus meninggal ya, atau dia wafat ya. Dia wafat di Roma, saudara ya. Dibunuh oleh Kaisar Nero ya. Kalau Tuhan Yesus disalibkan tangan di atas, Petrus disalibkan tangannya di bawah, kakinya di atas. Karena waktu ada cerita tradisi ya, sebagai histori sejarah, ketika Petrus ditanya mau disalibkan, dia bilang saya tidak layak disalibkan sama seperti Yesus, karena dia pernah menyangkal pada Yesus ya 3 kali. Saya tidak layak disalibkan sama seperti Yesus, salibkan saya terbalik. Jadi Petrus kakinya di atas disalib, saudara ya, karena dia begitu mencintai Tuhan, saudara. Dia rela mati sebagai martir ya, untuk membuktikan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus ya, sebagai Allah yang dia sembah, saudara ya. Nah, tujuan dari pada kitab Petrus ini ditulis bisa ditampilkan di layar.
sebagai introduction, pembukaan. Nah, tujuan daripada kitab Petrus ditulis ini yaitu untuk menguatkan iman para pembaca yang mengalami tekanan dan aniaya karena Kristus, saudara ya. Jadi ketika kita membaca kitab ini, dan juga orang-orang di zamannya Petrus yang mengalami tekanan dan aniaya, tujuannya yaitu untuk menguatkan iman mereka. Meskipun dianiaya, ya meskipun mereka mengalami tekanan dalam mengikut Yesus sebagai Kristus ya, juru selamat, tujuannya agar iman mereka tetap kuat, tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat meskipun mengalami aniaya, saudara-saudara ya, sehingga iman mereka tetap kuat meski menghadapi tantangan apapun, saudara ya. Tujuan yang pertama. Yang kedua yaitu memberikan jaminan kekal. Karena Yesus telah mati, bangkit, naik, dan akan datang kedua kali untuk menjemput kita umat pilihannya ya. Seperti Bapak Erson punya lagu tadi, lagu firman ya. Memberikan jaminan kekal, saudara ya. Petrus meyakinkan kembali jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu yang dia layani, bahwa ketika kita mengikut Yesus ada jaminan hidup kekal, saudara ya. Makanya tujuan Petrus menuliskan ini untuk menguatkan para pengikutnya, saudara ya, bahwa ada jaminan hidup kekal ketika kita mengikut Kristus, mengikut Tuhan, saudara ya. Kita yang ada pada pagi hari ini, kita percaya ada jaminan kehidupan kekal, saudara ya. Karena bukti Yesus, dia bukan cuma mati dan tidak bangkit, tapi Yesus mati, bangkit, dan juga akan datang kembali untuk menjemput kita, saudara ya. Itu adalah jaminan ya. Logikanya kalau Yesus mati dan bangkit, hidup kembali, pasti juga kita pengikutnya akan mengalami hal yang demikian. Amin, saudara. Karena kita dijamin keselamatan kita ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu agar kita tetap hidup sebagai pengikut Kristus. Walau melewati ujian apapun, kita tetap hidup sebagai pengikut Kristus, saudara. Walaupun dianiaya, walaupun tempat-tempat lain dilarang ibadah, gerejanya diganggu, saudara, tapi kita tetap hidup sebagai pengikut Kristus ya. Karena Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau melewati ujian apapun, kita tetap percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjamin keselamatan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Itulah sebagai tujuan utama daripada kitab Petrus ini. Nah, sebagai kata kuncinya, saudara, kata kuncinya bagaimana supaya, karena judul yang saya berikan yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Sebagai kata kuncinya itu bagaimana supaya kehidupan kita ini diselamatkan ya. Diselamatkan oleh Tuhan. Itu menjadi kata kuncinya ya. Kita akan masuk pada poin yang pertama. Yang pertama yaitu keselamatan harus dinantikan sampai akhir zaman, saudara. Harus kita nanti. Coba minta tolong dibacakan oleh Bapak Esron. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati Bapak Isron ya. Dikatakan bahwa dalam ayat yang kelima itu, untuk kita beroleh keselamatan, kita harus memiliki iman, saudara. Iman percaya kita kepada Tuhan itu kita harus pegang teguh, saudara, supaya kita beroleh keselamatan. Saudara, jadi ketika Yesus datang ke bumi, dia bukan tanya kita, dia bukan lihat
kegantengan kita, kecantikan kita, bukan itu. Yang dia tanya dan dia lihat, saudara. Apakah ada iman di bumi? Ya. Adakah imanmu? Untuk kita diselamatkan oleh Tuhan, kita harus memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Sama seperti kita telah mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, itu kita jangan ragu lagi. Kita imani, kita percaya bahwa Yesus akan datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Yesus akan datang untuk menolong kehidupan kita, saudara ya. Seperti kesaksian tadi dari saudari Brenda ya, dan juga Tante Iyam, luar biasa ya. Tuhan tolong dalam pekerjaan. Ya. Kalau ada nasabah yang biasa tarik 1 M, saudara, itu harga yang banyak, saudara ya. Saya dan istri biasa kalau ke bank narik juga 1 M, saudara ya. 1 amplop untuk bayar uang sekolah ya. Ya, Klea, saudara ya. Tapi Tuhan menolong ya dalam pekerjaan, saudara ya. Tuhan selamatkan kita bukan cuma jiwa kita, tapi Tuhan selamatkan kita dalam pekerjaan. Nanti yang sudah ditolong tadi, kalau ada ular bisa dihalaukan ya. Kita tengking dalam nama Yesus ya. Segala gangguan kejahatan itu pergi, saudara. Untuk mendapatkan keselamatan, kita harus memiliki iman, saudara. Mengalami pergumulan dalam pekerjaan, ya, mengalami pergumulan dalam iman, dalam masa depan, kita tetap percaya, kita beriman, pasti Tuhan berikan jalan yang terbaik, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, kita imani bahwa kita pasti akan ditolong, bukan cuma nanti di akhir zaman Tuhan selamatkan, tapi dalam pekerjaan juga kita ditolong oleh Tuhan, saudara ya. Dalam keluarga kita juga ditolong oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, dalam menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman, saudara, ayat tadi dikatakan bahwa terkadang kita mengalami pencobaan, saudara. Terkadang kita mengalami ujian, berbagai-bagai pencobaan. Tapi maksud semuanya itu adalah kemurnian iman kita, saudara. Supaya iman kita diuji. Agar iman kita itu dimurnikan sama seperti emas murni, saudara. Bukan seperti emas yang palsu. Kita diuji dalam hal pekerjaan, dalam hal masa depan. Kita tetap percaya supaya iman kita tetap murni. Bahwa tujuan kehidupan kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Imani pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Masalah pekerjaan, masalah uang, masalah kebutuhan sehari-hari itu nomor 2. Yang penting kita utama yaitu percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kebutuhan kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari. Yang penting terutama iman kita kepada Tuhan, jangan goyang. Kalau ada ditawari untuk kita melanggar firman Tuhan, jangan sampai kita tergoda, saudara. Apalagi ditawari untuk naik pangkat sampai menjual iman, jangan, saudara. Karena kekayaan dan harta itu hanya sementara. Tapi kehidupan yang kekal yang akan kita terima itu abadi dan kekal, saudara-saudara. Amin. Haleluya, saudara. Maksud semuanya itu yaitu ketika kita diuji dalam pencobaan, saudara, supaya dalam ujian itu kita menerima pujian dari Tuhan, kita akan dimuliakan Tuhan, kita akan ditinggikan Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita menghadapi ujian, kita merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, pasti kita akan dibela oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata, barang merendahkan diri di kaki Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan, dia akan diangkat, dia akan dimuliakan oleh Tuhan, saudara ya. Asalkan kita mempunyai iman yang kokoh di dalam Kristus, saudara. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dalam menantikan keselamatan daripada Tuhan, ya,
Kita harus buang itu segala kejahatan, ya, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Kita harus buang semuanya itu, saudara, dalam menantikan keselamatan Tuhan di akhir zaman, saudara. Buang segala itu, saudara. Kita harus hidup suci, hidup murni, harus hidup rohani. Bukan rohani yang dibuat-buat, kita harus hidup rohani. Setia beribadah, setia melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian kita hidup harus terus bertumbuh, bukan cuma menjadi jemaat biasa, saudara-saudara. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, kita lakukan, ya. Sehingga dalam menanti kedatangan Tuhan, kita bukan cuma diam-diam saja, tapi kita terus bertumbuh, berbuah, ya. Tadi pagi saya lihat Om Dok sudah bangun jam 5 lewat, ya. Mobil-mobil yang diparkir di lahan parkir kita disuruh pindahkan Om Dok ke tempat lain karena ada jemaat yang datang ibadah, ya. Itu suatu pelayanan, ya, yang dikerjakan, ya, meskipun tidak kelihatan oleh jemaat, tapi Tuhan melihat ada buah pertumbuhan yang kita lakukan, saudara. Sama dengan saudara, kepercayaan, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara harus lakukan agar kehidupan kita terus bertumbuh, ya. Ya, di rumah kami dulu pernah ada buah langsat. Kalau di sini buah apa ya? Kayak itu, kayak duku yang kecil-kecil, ya. Sudah besar-besar buah ini, depan rumah tidak berbuah. Jadi almarhum mama saya bilang, kamu kalau tidak berbuah, saya potong. Ya, saya potong, sudah besar tidak berbuah. Akhirnya bulan berikut mulai ada berbuah. Wih, buahnya biarpun sedikit tapi manis, enak dimakan. Enak, asik, saudara, ya. Puji Tuhan, ya. Sama dengan kehidupan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita terus bertumbuh, berbuah. Ya, meskipun ada pelayanan kecil yang kita lakukan terus bertambah, terus berbuah. Tapi Tuhan melihat itu, saudara, ya. Sehingga kerohanian juga kita bertambah, saudara, ya. Ya, bukan cuma ibadah minggu, ibadah Kamis dan ibadah yang lain kalau kita bisa ikut. Sehingga dalam menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan dapati kita hidup murni, ya, hidup kudus, saudara, ya. Coba kita bacakan di dalam Satu Petrus 5 ayat, maksud saya 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10, ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya, kemudian lompat ke 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, puji Tuhan, terima kasih, ya. Dalam menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman ini, kita harus buang segala kedanggingan kita, segala hal-hal yang tidak baik, ya. Sehingga kehidupan kita tadi dikatakan menjadi seperti bayi yang hidup murni, suci, kudus di hadapan Tuhan. Agar kita beroleh keselamatan, kita juga harus hidup rohani, bertumbuh di dalam Tuhan, dalam menantikan kedatangan Tuhan. Karena tujuan iman kita, percaya kepada Tuhan, yaitu keselamatan jiwa kita, saudara. Itu tujuan utama iman kita kepada Tuhan. Jiwa kita diselamatkan, tubuh kita boleh binasa, orang-orang yang telah meninggal Tuhan, tetapi iman kita kepada Tuhan itu yang akan
menyelamatkan jiwa kita, saudara. Ya, karena Tuhan telah sediakan keselamatan itu dari zaman lampau untuk kita nikmati sampai masa sekarang ini dan kehidupan yang akan datang. Tuhan telah sediakan keselamatan itu bagi kita. Yang penting kita hidup mengikuti firman Tuhan. Ya, saudara-saudara. Kita harus hidup kudus, suci, saudara. Ya. Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, saudara. Kehidupan suci bukan cuma dari tindakan tangan dan perkataan mulut, tapi mulai dari hati kita. Itu harus disucikan, supaya kita melihat Allah, saudara. Karena dalam kitab Wahyu dikatakan, orang-orang yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba adalah orang yang berpakaian lenan putih, yaitu perbuatan-perbuatan benar, orang-orang Kristen, saudara. Kita bukan dikatakan cuma hidup kudus, tapi berbuat benar, agar kita masuk dalam kerajaan sorga, menikmati kekekalan bersama Tuhan, saudara. Amin. Puji Tuhan. Contoh dalam perjanjian lama, saudara, ya. Tuhan memakai satu orang untuk membuat bahtera, saudara, yaitu Nabi Nuh, saudara. Tujuan Tuhan memberitakan keselamatan di zamannya Nuh, agar orang-orang semua itu di zamannya Nuh percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi apa dikata, saudara? Orang-orang di zamannya Nuh itu, ya, mereka terus berbuat jahat. Segala perbuatan mereka jahat di mata Tuhan. Sehingga yang Tuhan selamatkan hanya Nuh dan keluarganya, saudara. Orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia diselamatkan. Dan seisi keluarganya. Begitu juga dengan Lot. Karena dosa Sodom dan Gomora itu telah sampai ke hadirat Tuhan. Makanya Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan Lot, istri dan anak-anaknya. Tapi sayang, ya, tidak semuanya orang diselamatkan. Hanya Lot sekeluarga yang diselamatkan. Karena mereka adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 3 ayat yang ke-20 dan 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati, ya. Ya, hanya Nuh yang diselamatkan beserta keluarganya. Dan kita sekarang menerima keselamatan oleh kiasannya, yaitu baptisan, saudara. Jadi Nuh dan sekeluarga mereka, ya, waktu itu terkena air bah, ya, mereka tidak tenggelam, ya, tapi terkena percikan-percikan air sehingga basah seluruh tubuh mereka dengan air. Dikatakan mereka telah dibaptis, saudara, ya. Demikian juga sama dengan Musa membawa bangsa Israel. Ketika Musa membelah laut Teberau, mereka telah dibaptis dalam air. Meskipun mereka tidak tenggelam sama seperti Firaun, ya. Dan di zaman sekarang adalah kiasannya untuk kita memperoleh keselamatan, kita harus dibaptis, saudara. Sama seperti zaman Nuh dikatakan. Oleh sebab itu, bagi jemaat yang belum dibaptis bisa melakukan firman Tuhan supaya kehidupan kita diselamatkan, ya. Markus 16 ayat 16 berkata,
barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Tapi kehidupan kita bukan cuma dibaptis kemudian melakukan dosa lagi, ya. Filipi 2:12 berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Ketika kita telah melakukan firman Tuhan dibaptis, kita terus, ya, kerjakan keselamatan, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan supaya diselamatkan oleh Tuhan. Karena Matius 7:21 berkata, bukan cuma orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan, dialah yang akan diselamatkan oleh Allah. Amin, saudara-saudara. Supaya kehidupan kita diselamatkan dalam menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman ini, saudara, kita harus punya iman kepada Tuhan. Kita harus hidup kudus, hidup suci, dan terus bertumbuh di hadapan Tuhan, membuang segala kejahatan. Ya, ketika Tuhan datang, ya, kitalah yang akan dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, ya. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Keselamatan diberikan kepada orang benar, ya. 1 Petrus 4 ayat 18 dan 19. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Ya, puji Tuhan. Ayat ini berkata, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Berarti diselamatkan cuma hampir, saudara. Makanya kita harus menjaga kehidupan kita agar hidup suci, murni, kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, karena ketika Tuhan menyelamatkan kehidupan kita, Dia menyelamatkan itu sepenuhnya, bukan setengah-setengah, saudara. Perlunya kehidupan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, agar kehidupan kita beroleh keselamatan yang Tuhan telah berikan, saudara, ya. Keselamatan ini bukan cuma ada di kitab Petrus, ya, tapi dalam Kejadian sampai Wahyu itu ada 460 lebih, saudara, berita tentang selamat, ya, saudara-saudara. Keselamatan diberikan kepada orang benar bukan berarti orang benar itu tidak mendapatkan ujian dan pencobaan, saudara-saudara. Kita juga harus melihat teladan Yesus Kristus. Dia mengalami penderitaan di kayu salib, saudara. Tapi itu untuk tujuannya untuk menyelamatkan kehidupan kita, sehingga kita mengalami keselamatan itu, saudara. Banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu mereka menghina, menghujat Yesus, ya. Tapi kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia, Dia datang untuk lahir dan juga mengampuni kehidupan kita dari dosa, saudara. Orang-orang bertanya, kenapa dia, Yesus sebagai Tuhan, kok mati, saudara? Makanya dalam Mazmur 20 dikatakan itu adalah nubuatan. Di situ ditulis bagaimana Yesus memang harus mati untuk menyelamatkan kehidupan kita, saudara-saudara. Dia menggenapi nubuatan, ya. Kematiannya, meskipun kematiannya begitu tragis, ya, begitu menyedihkan, tapi Dia mau lakukan itu, saudara-saudara, ya, demi saya dan saudara, supaya kita orang-orang benar ini mendapatkan keselamatan yang Dia janjikan, saudara-saudara, ya. Dalam menghadapi ujian sebagai orang benar, saudara-saudara, ya, kita harus masuk dalam rencananya Tuhan. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan, saudara. Jangan sampai kita lari daripada ujian, lari dari pencobaan itu, saudara. Karena dalam ujian itu
kehidupan kita itu dibentuk supaya menjadi mengikut Kristus yang setia, saudara-saudara. Kita menghadapi ujian, berserah kepada kehendak Tuhan, ya. Kami kemarin bertemu dengan Ketua MD di Sukabumi, ya. Ini kesaksian yang kami bagikan kepada jemaatnya supaya menjadi sebagai pengalaman juga, ya. Nama pengalaman dalam kehidupan kita, ya. Jadi Ketua MD ini dia ada pergumulan yang harus dia bayar, saudara, ya. Jadi dia akan menjual tanahnya yang dia beli sekitar 30 juta, saudara. Dia akan menjual 90 juta karena ada kebutuhan dalam pelayanan, saudara. Tapi ketika dia menunggu waktu itu, tidak ada yang beli, saudara, ya. Sampai-sampai dia lupa, saudara. Dia lupa bahwa ada keperluan yang akan dia itu bayar, saudara, ya. Tapi beberapa saat kemudian dia berkata, ya berserah kepada kehendak Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dalam menghadapi ujian, ya. Kemudian beberapa saat kemudian di waktu yang lama, ada orang yang tawar tanahnya, ya. Itu dari 90 dikali 4 kali lipat. Ada yang beli 4 kali lipat, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan, ya. Itu mendapatkan hal yang luar biasa, saudara, ya. Ini menjadi input, masukan buat kita, saudara, ya, sebagai jemaat Tuhan dalam kita menghadapi ujian di akhir zaman ini. Kita tetap berserah kepada kehendak Tuhan, karena kita tidak tahu, ya, di balik ujian itu mungkin kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Di balik ujian itu kita akan mendapatkan, ya, berkat yang luar biasa, berkat jasmani atau berkat rohani. Itu pasti akan kita dapatkan dalam menghadapi hal-hal yang pergumulan kehidupan kita. Kita tetap berserah kepada Tuhan, ya. Pasti Tuhan akan sediakan suatu hal yang lebih baik, ya, dalam kehidupan kita, saudara, ya. Puji Tuhan. Bukti daripada ketika kita mampu melewati ujian apapun, saudara, bahwa kita akan mendapatkan pujian. Ketika kita melewati ujian yang ada, saudara, kita akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Sehingga Tuhan memuliakan kehidupan kita, ya, saudara. Coba kita bacakan dalam 1 Petrus 5 ayat 4 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 4 dan 6. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat rayu. Ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, puji Tuhan. Ini adalah suatu pujian yang kita dapat ketika kita mampu melewati ujian. Dikatakan dalam ayat yang kelima bagian B tadi, ayat yang keempat, bahwa kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, saudara. Ketika kita mampu melewati situasi apapun, pencobaan yang kita rasakan, tapi ingat, saudara, ada Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Sebab pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Saat kita dicobai, ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar, saudara. Tuhan akan berikan jalan terbaik bagi saudara. Saudara akan dimuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Biasa kalau anak-anak main raja-raja, ya, bikin mahkota dari daun, taruh, ya. Baru berapa jam sudah layu, ya. Tapi ini mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita itu tidak dapat layu. Tuhan memberikan pujian bagi kita. Karena kita bergumul di bumi ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang benar. Kita tetap hidup kudus. Sehingga kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Ya, mendapatkan mahkota kemuliaan, ya, yang tidak dapat layu oleh apapun, saudara-saudara, ya.
Ayat 6 dikatakan, ketika engkau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, kamu akan ditinggikan pada waktunya, saudara-saudara ya. Tuhan akan meninggikan saudara, ya. Oleh sebab itu ketika kita ditinggikan Tuhan, ya, jangan sampai kita tinggi hati, saudara-saudara. Karena jika Tuhan yang meninggikan kita, tidak ada satupun yang dapat merendahkan saudara. Kalau Dia sudah meninggikan saudara, Dia sudah memberkati saudara, tidak ada yang dapat mengambil berkat saudara. Karena saudara adalah orang yang merendahkan diri di kaki Tuhan, saudara-saudara ya. Dia akan meninggikan saudara, Dia akan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, Dia akan mempromosikan saudara, Dia akan mengangkat. Karena janji Tuhan itu mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan bukan turun. Makanya banyak ya bapak-bapak dan ibu-ibu suka makan kepala ikan ya. Karena sedap ya. Apalagi garing-garing ya, bisa digigit kepala ikan ya. Itu janji Tuhan, saudara. Dia akan meninggikan kita, saudara. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan tadi, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu, saudara. Itu janji Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, aduh Tuhan, saya mengalami pergumulan ekonomi, kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, ya, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Dia akan mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita ya dalam rumah tangga, saudara ya. Karena kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan akan menolong kehidupan kita, saudara. Ya, saudara-saudara, untuk menantikan keselamatan Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena keselamatan itu Dia berikan pada orang-orang yang benar, bukan orang-orang berdosa, saudara. Orang-orang fasik tidak akan diselamatkan. Orang yang cuma tahu firman tapi tidak melakukan. Tapi orang benar akan diselamatkan, saudara. Di penghujung akhir zaman. Kita yang akan diselamatkan Tuhan, bukan orang lain, saudara. Karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kehidupan kita, saudara ya. Di Tuhan kita akan melihat bahagian yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu 2 Petrus 2 ayat 20. Keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Amin. Haleluya. 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi keselamatan dan pengenalan akan Tuhan itu kepada Yesus sebagai Juru Selamat ya. Dia adalah Tuhan kita, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak lagi melakukan kecemaran-kecemaran atau dosa lagi, saudara. Karena ketika orang-orang benar itu, orang-orang Kristen melakukan dosa lagi, dikatakan kehidupan mereka akan menjadi jauh lebih buruk, saudara. 2 Petrus 2 ayat 20 berkata demikian, saudara. Oleh sebab itu kita percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya itu dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan kecemaran-kecemaran lagi. Dia tidak melakukan dosa lagi, saudara. Karena dia telah mempercayakan hidupnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak lagi mempercayakan dirinya kepada kecemaran, kepada dosa. Sehingga kita hidup dituntun oleh roh, bukan dituntun oleh daging kita, saudara ya. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Memang ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, karena mereka tidak mengalami pengenalan
secara pribadi dengan Roh Kudus, saudara. Contohnya di abad ketiga ya, bahkan sampai sekarang orang-orang meragukan ketuhanan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka meragukan bahwa Yesus adalah bukan Tuhan, tapi kita sebagai orang percaya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga pada abad ketiga itu ada orang yang meragukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Makanya diadakan rapat konsili Nisea yang pertama, Nikea yang pertama, saudara. Tahun 325 Masehi, saudara. Itu berkumpul uskup-uskup dan juga pakar-pakar Alkitab. Mereka merangkumkan, memberikan fatwa, memberikan kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada orang yang ragu, makanya mereka berkumpul. Mereka menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan juga kita mempunyai Allah Tritunggal ya. 3 di dalam 1, saudara. Itu pada abad itu, saudara. Sudah disampaikan demikian, mereka masih ragu lagi. Oh, ternyata Yesus lahir abad ketiga. Ya ampun. Mereka selalu mengkritik memang iman Kristen. Tapi kita jangan ragu ketika kita membaca firman Tuhan. Kita semakin yakin dan percaya ya. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus itu bukan di abad ketiga saja disimpulkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita baca pada abad pertama, ya, Lukas 2 ayat 11 berkata, Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu abad pertama ditulis ya. Jadi sejak abad pertama telah ditulis bahwa telah lahir di kota Daud, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita ya, di kota Daud, saudara-saudara. Itu yang menyampaikan kabar adalah malaikat Allah dari sorga, bukan cuma orang biasa. Yang menyampaikan saksi dari sorga adalah malaikat. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Dan saksi-saksinya adalah para gembala-gembala yang ada. Yang menjadi tandanya adalah dia akan lahir di palungan. Jadi sebelum para gembala pergi melihat Yesus, sudah dikatakan tandanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, dia akan lahir di palungan. Ya. Jadi ayat 11 dan seterusnya, mereka pergi, betul. Yesus itu lahir di palungan. Ya. Itu menjadi tanda. Orang lain boleh ragu, tapi kita tetap percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Belum lagi kalau saya bahas Yesaya 9 ayat 5 ya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Dan namanya disebut Allah yang perkasa. Bukan main. Itu Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Masehi. 7 abad sebelum Yesus lahir sudah dituliskan. Bahwa anak itu atau Yesus adalah Allah yang perkasa. Ya. Jadi kalau orang ragu, orang tidak percaya, biarkan mereka berlalu. Saya akan sampaikan ayat ini supaya ya iman kita makin kuat. Bahwa Yesus itu memang Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Yesus Kristus namanya. Bayangkan sejak anak itu, sejak nubuatan, belum Yesus lahir saja sudah dikatakan anak itu adalah Allah yang perkasa. Makanya tema saya di tempat pelayanan saya di Depok, saya kasih ayat itu. Supaya orang baca, Yesus telah lahir dan namanya disebutkan Allah yang perkasa. Ya. Belum lahir saja sudah dibilang Allah yang perkasa, saudara. Anak itu ada Allah yang perkasa. Jadi kita semakin yakin bahwa keselamatan itu hanya lewat Yesus Kristus, saudara ya. Tidak ada jalan lain, saudara. Tidak ada semoga selamat, tapi dalam Yesus ada jaminan seperti lagu tadi. Jaminan keselamatan, hidup yang kekal, saudara-saudara. Petrus menuliskan ini untuk meyakinkan kita bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang di abad ketiga meragukan Yesus sebagai Tuhan. Dan pada abad 15, muncullah juga Injil Barnabas yang mengaku Yesus bukan Tuhan. Petrus yang menuliskan.
dia adalah murid Tuhan. Saudara lebih percaya mana? Orang-orang yang lahir abad ketiga atau abad 15 atau orang-orang sekarang, atau saudara lebih percaya kepada Petrus sebagai murid rasul yang Tuhan Yesus pilih? Ya, pasti saudara lebih percaya. Kalau orang pintar itu pasti lebih percaya kepada Petrus sebagai murid yang dipilih langsung. Ya, kalau dalam kitab Yohanes dikatakan tafsirannya, Petrus ini sebagai pemimpin, ya, sebagai orang yang senior. Kita itu lebih percaya kepada murid Tuhan langsung yang dipilih oleh Tuhan, yang melayani bersama Yesus bersama-sama 3,5 tahun. Kita lebih percaya kepada Petrus daripada orang di zaman sekarang. Mereka cuma menerima pengajaran yang sesat, penafsiran yang sesat, ya. Tapi kita lebih percaya kepada histori sejarah di mana Petrus sendiri yang melayani bersama Tuhan dan dia dipercayakan, ya. Dalam Matius 16, engkau adalah batu karang yang teguh. Di atas batu karang ini, aku akan memberikan jemaatku. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi Yesus bukan cuma memilih Petrus sebagai rasul. Pada Yesus, Petrus itu dipercayakan kunci kerajaan surga. Makanya ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah 2 ayat 41, itu 3.000 orang bertobat, saudara, menerima Yesus, menerima baptisan, percaya sebagai Yesus dan Tuhan, saudara, ya. Memang orang-orang di Yahudi sana, sebagian juga tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, karena mereka hanya percaya kepada perjanjian lama, mereka tidak akui perjanjian baru, saudara, ya. Bahkan ada orang-orang Asia yang ziarah ke Israel. Mungkin saudara nonton di YouTube, ya, atau di TV. Orang-orang Asia bawa salib, bertemu dengan orang-orang Yahudi. Wah, diludahin. Maaf ya, maaf bicara. Orang-orang Asia yang bawa salib Yesus diludahi. Yang meludahi orang-orang Yahudi. Mungkin kita melihat, waduh, sedikit kecewa. Jangan kecewa, ya. Memang orang-orang Yahudi itu ada yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ada juga orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya, coba saudara lihat Kisah Rasul 2 ayat 41. Ketika Petrus menyampaikan khotbahnya, 3.000 orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka dibaptis Islam, ya, 3.000, banyak saudara di zaman itu. Jadi jangan berkecil hati dengan pendapat orang, ya. Kita itu terlalu yakin dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sehingga kita diselamatkan, saudara. Saya sampaikan ini, saudara, karena dalam kitab Petrus ini, 1 dan 2 Petrus ini, dikatakan ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu, ada pengajaran-pengajaran sesat, ya. Guru-guru di luar Kristen, ya. Pengajaran-pengajaran di luar Kristen yang menyampaikan kabar berita sesat, saudara. Tujuan mereka hanya mencari uang, saudara. Tapi kita, ya, makanya saya bilang kita terlalu yakin dengan firman Tuhan yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Ya, meskipun ada ajaran-ajaran baru yang kelihatan menarik tapi menyimpang, yang sudah dikatakan dalam Petrus ini, ya, ada guru-guru dan nabi-nabi palsu. Sebab itu kita perkuatkan iman kita dengan firman Tuhan, saudara, ya. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu diberikan keselamatan penuh. Bukan setengah-setengah, saudara. Kita dijamin seluruhnya, saudara. Dalam Efesus 1 ayat 14, ya. Roh Kudus menjamin seluruh kehidupan kita, saudara. Menjamin kesehatan kita. Yang sakit disembuhkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Dia jamin seluruhnya, saudara. Dia memberikan hak penuh, saudara. Keselamatan itu diberikan kepada kita, saudara. Nah, kemudian saudara, kita akan bacakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, 7 dan 9. Ya, 2 Petrus 2 ayat 5, 7 dan 9. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain,
ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Kemudian lompat ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Puji Tuhan, ya terima kasih. Dikatakan Nuh itu dia percaya ya kepada Allah Elohim, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia dan keluarganya percaya kepada Tuhan. Ya, kemudian Lot juga percaya kepada Tuhan. Meskipun dia hidup dalam dunia dengan orang-orang berdosa di zaman Sodom dan Gomora, saudara. Tapi mereka tetap percaya kepada Allah Israel, saudara. Allah yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Kemudian ayat 9 dikatakan tadi bahwa Tuhan itu tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada penghakiman. Jadi kita jangan khawatir, jangan takut ketika kita berada di penghujung akhir zaman ini. Karena Tuhan tahu, Dia menyelamatkan saudara itu, Dia tahu, oh ini yang orang-orang benar. Oh ini orang-orang yang fasik, saudara. Dia tahu. Makanya kita jangan takut, yang penting kita hidup benar, kita hidup saleh, melakukan firman Tuhan. Tuhan tahu menyelamatkan kehidupan saudara. Karena Dia telah apa? Dia telah memeteraikan saudara. Efesus 1 ayat 13 berkata, ketika kita percaya, kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita telah diberi tanda, saudara. Jadi Tuhan tidak akan salah untuk menyelamatkan orang benar sudah akhir zaman ini. Dia tahu. Jangan khawatir, kita tetap percaya ya. Yakin dan percaya kepada Tuhan. Meskipun kita lihat keadaan dunia semakin jahat ya. Perang di sini sana, saudara ya. Memang keadaan itu harus terjadi. Semua telah dinubuatkan harus terjadi ya. Bahkan dalam keadaan gawat pun kita pasti tetap akan diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Ada seorang rabi di Israel bertanya kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, saudara. Kapan kau membangun bait Allah yang ketiga? Jadi percepat, kita akan menanti Mesias, saudara. Itu pertanyaan rabi, saudara. Jadi memang di penghujung akhir zaman itu, kalau bait Allah ketiga sampai dibangun, bisa terjadi ya peperangan besar ya. Yang pasti yang satu mendukung Israel, yang satu mendukung Palestina, saudara. Tapi kita berdoa buat akhir zaman, kalau belum waktunya, kita masih melewati kehidupan kita. Tapi sampai di titik dunia yang paling ganas pun akan terjadi peperangan yang dahsyat ya. Dan Tuhan tahu, Tuhan tetap akan menolong saudara untuk menyelamatkan saudara ya. Karena orang Israel tetap mempertahankan itu. Mereka tetap tinggal di Yerusalem. Karena Mesias itu mau datang bukan di Indonesia. Mesias datang itu nanti ya di Yerusalem, di Bukit Zaitun, saudara. Makanya mereka harus tetap ada di situ, orang Israel. Ya meskipun terjadi hal yang buruk nanti, tapi tetap percaya sebagai orang Kristen ya. Karena Tuhan tahu menyelamatkan kehidupan kita. Amin, saudara. Kita hidup saleh, hidup benar. Tuhan pasti menyelamatkan kehidupan kita, saudara ya. Dia akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, saudara ya. Coba kita bacakan di dalam ayat yang ke Matius 1 ayat 21, saudara ya. Keselamatan hanya lewat Tuhan Yesus, saudara ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki
Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, puji Tuhan ya. Jadi keselamatan itu menurut saya dibagi tiga, saudara. Yang pertama, keselamatan itu dari Tuhan. Atau keselamatan itu dari Yesus, saudara ya. Makanya kita hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian keselamatan itu, yang kedua, kita harus berusaha supaya kehidupan kita itu diselamatkan. Itu melakukan firman Tuhan ya. Seperti yang saya katakan tadi. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Kita dibaptis ya, kita hidup kudus ya, kita melakukan firman Tuhan. Itu yang kita kiat yang kita lakukan agar kehidupan kita itu diselamatkan. Kita harus berusaha juga, saudara. Memang Tuhan telah berikan keselamatan lewat Yesus, tapi kita juga berusaha melakukan firman Tuhan supaya kehidupan kita itu diselamatkan. Ya, dalam Lukas 23, orang yang di sebelah Yesus disalib itu mengejek Yesus, tapi yang di sebelahnya dia percaya. Yesus, ingat akan aku jika engkau datang kembali sebagai Raja atau sebagai Mesias, Raja yang akan datang. Yesus berkata, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Orang yang berdosa pun ketika dia percaya, dia akan diselamatkan, saudara. Tapi kehidupan kita bukan cuma sampai di situ saja. Kita harus kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dari pihak kita harus mengerjakan keselamatan, saudara-saudara, ya, menurut firman Tuhan. Dan keselamatan yang ketiga yaitu kita harus bagikan keselamatan itu, saudara. Matius 28 ya, ayat 19 ya. Pergilah, baptislah mereka ya. Ajarkanlah mereka. Kita harus memberitakan Injil firman Tuhan sampai ke penjuru bumi, saudara. Lewat apapun kita bersaksi di mana saja kita berada. Keselamatan jangan kita tahan sendiri, tapi harus kita bagikan, saudara. Itu tugas kita, amanat agung, saudara. Supaya kehidupan kita diselamatkan dalam hal apa saja, saudara. Sakit penyakit disembuhkan. Tuhan selamatkan kehidupan kita. Dari ancaman binatang-binatang yang menakutkan, kita diselamatkan, saudara. Pernah saya juga mau membaptis, saya sudah saksikan ya. Mau membaptis orang ini, dari semak-semak muncul ular, saudara. Baru saya lari, batal baptisan, saudara-saudara ya. Baik Bu, untung saya berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu ini. Sehingga katanya orang-orang itu ketika ular dekat saya, dia sudah belok ke kiri arah saudara. Dia sudah belok ke kiri. Tuhan selamatkan, Tuhan tolong ya. Kalau bisa diselamatkan itu karena pertolongan Tuhan ya. Kalau digigit dan dilingkar, wah habis ya. Kalau berbisa bisa bahaya, jauh dari kota, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong ya. Ya, kemarin juga kami di Depok, saudara, hujan deras 5 jam. Itu air hampir naik ke dalam rumah ya. Saya berdoa memuji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tinggal 10 sampai 10 cm air berhenti di depan pintu rumah ya. Kalau tidak masuk ruang tamu, saudara ya. Di kiri kanan sudah masuk air, saudara ya. Sudah berendam ya. Mungkin tidak bisa berenang mungkin mereka. Tapi puji Tuhan kami, Tuhan selamatkan, Tuhan tolong. 10 cm atau 20 cm lagi masuk dalam rumah, saudara ya. Puji Tuhan ya, Tuhan tolong. Makanya hujan yang kedua kemarin, hujan deras dan lama, saya langsung ambil gitar, saya menyanyi di depan rumah, saudara ya. Karena itu rawan kalau banjir bisa masuk dalam rumah ya. Puji Tuhan, Tuhan tolong, saudara ya. Cara Tuhan menyelamatkan banyak macam ya. Yang penting kita percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat ya. Poin yang terakhir, yang keempat, ada amin? Amin ya. Poin yang keempat ya, yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu 2 Petrus 3 ayat 15 ya. Kita tolong dibacakan oleh Bapak Hesron, 2 Petrus 3 ayat yang ke-15.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, puji Tuhan. Yang keempat ini adalah kesabaran Allah. Itu adalah kesempatan untuk kita beroleh selamat, saudara. Sama seperti Paulus. Dia diberikan kesempatan untuk bertobat, dia terima, ya. Meskipun dia dulu menangkap dan membunuh orang Kristen, dia anti orang Kristen, tapi ketika kesempatan selamat itu ada, dia terima, dia tidak gengsi. Segala yang buruk-buruk dosanya dia buang, dia tinggalkan. Meskipun Paulus juga harus menerima tantangan, dia hampir dibunuh pada waktu itu, tapi dia tetap menerima kesempatan keselamatan itu, ya, untuk dia raih. Karena kesempatan itu hanya satu kali. Kalau sampai hilang kesempatan itu, saudara-saudara, saudara dengar sendiri firman Tuhan, ya. Penghakiman Tuhan membuat orang fasik, tapi keselamatan juga Tuhan sediakan bagi orang yang benar, yang mengambil kesempatan itu, saudara. Jadi Tuhan masih sabar. Kenapa Tuhan mau datang? Ya, karena Tuhan masih sabar agar kita itu meraih, mengambil kesempatan itu, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan, saudara-saudara, ya. Surat tulis sebagai peringatan supaya kita mengambil kesempatan itu, keselamatan, saudara, ya. Karena kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan, saudara, ya. Tapi di akhir zaman kan kita bisa melihat tanda-tanda perang di mana-mana, ya, kelaparan di mana-mana, penyakit sampar di mana-mana. Ini ada penyakit yang baru lagi, ya, tanda-tanda akhir zaman. Tapi kita tetap percaya, ya, anggaplah sebagai kesempatan. Kalau Tuhan belum datang, saudara, ya, kita lebih rohani, ya, lebih bertumbuh dalam Tuhan, ya, supaya kehidupan kita menerima keselamatan, ya. Alkitab bilang 1 hari bagi Tuhan, ya, 1000 tahun bagi manusia, saudara, ya. 1 hari, ya, kalau 2000 tahun Tuhan Yesus lahir di zaman lampau, berarti bagi Tuhan hari ini baru 2 hari, saudara, ya. Logikanya kan begitu, ya. Jadi sabar menanti kedatangan Tuhan. Karena Yesus pun sebagai manusia ketika di bumi dia tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu, ya. Makanya kita diberikan kesempatan untuk kita meraih keselamatan yang Tuhan janjikan itu, keselamatan kekal, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Coba kita bacakan di ayat 11 dan ayat 14 dari pasal 3 tadi, ayat 11 dan 14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Ya. Untuk meraih kesempatan keselamatan itu dikatakan kita harus hidup saleh, saudara, ya. Kita harus hidup suci dan saleh supaya kita meraih kesempatan itu, saudara. Tidak mungkin kita mau ambil dua-dua. Kita melakukan dosa tapi kita hidup juga saleh. Kita melakukan dosa, dua-dua kita pegang. Tidak bisa, saudara. Kita harus melepaskan itu. Dosa kita harus lepaskan. Harus kita berusaha untuk hidup saleh dan suci di hadapan Tuhan, ya. Ayat 14 dikatakan kita harus berusaha supaya hidup kita ini tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan, saudara. Kita harus hidup suci, kudus di hadapan Tuhan, saudara. Sama seperti orang perjanjian lama, ketika mereka mempersembahkan korban, tidak boleh ada yang cacat. Harus yang terbaik, ya. Makanya kehidupan kita di akhir zaman ini kita harus mempersembahkan hidup kita, hidup yang saleh dan suci,
supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan keselamatan itu menjadi bagian milik kita ketika kita melakukan itu, saudara-saudara. Gunakan kesempatan selagi masih ada, saudara. Kalau sudah tidak ada, ya habis kesempatan. Tapi Tuhan masih berikan kesabaran agar kita beroleh keselamatan. Amin, saudara-saudara. Kita harus gunakan. Kita lepaskan segala yang tidak baik dalam kehidupan kita, segala dosa yang masih merintang kehidupan kita, kita harus lepaskan. Kita harus hidup bersah, hidup tidak bercacat, hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan, supaya kesempatan keselamatan itu boleh kita raih. Bukan orang lain yang meraih itu, tapi kita. Karena ada upah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, itu kehidupan kekal. Jaminan dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara. Ya, amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan saya sampaikan di sini. Saya rindu Bapak Hesron bisa bacakan ayat Matius 25 ayat 31 sampai 34 ya. Saudara perhatikan saja sebagai ayat terakhir. Matius 25 ayat 31 sampai 34. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Lompat ke ayat 41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Menjadi pertanyaannya, saudara, firman Tuhan saya sampaikan di sini. Apakah kita siap kalau kita menanti kedatangan Tuhan ketika Yesus datang? Ya, apakah kita siap? Tuhan bilang, orang-orang yang benar, yaitu domba-domba di sebelah kanan. Tetapi dikatakan tadi, ada yang di sebelah kiri, yaitu kambing-kambing yang akan menerima kehidupan kekal di dalam neraka, saudara. Apakah kita sudah siap ketika Tuhan datang untuk mengangkat kehidupan kita? Apakah kita seperti kambing-kambing atau seperti domba-domba, saudara? Mari kehidupan kita ya. Kesempatan ini kita pergunakan agar kita menjadi domba-domba yang taat kepada Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Gunakan kesempatan ini agar kita beroleh selamat. Kita mendoakan juga keluarga kita agar beroleh keselamatan itu di akhir zaman ini, saudara ya. Amin, saudara. Ya, mari kita akan nyanyikan satu pujian. Sambil musik dimainkan, saya akan bacakan ayat yang paling terakhir dari saya ya. Di siang ini, saudara perhatikan saja, tidak usah buka. Sambil musik dimainkan dengan lembut, dengan harmonis, kita akan mendengarkan satu ayat yang saya bacakan. Matius 9, bisa ditampilkan, dibantu. Ayat 20 sampai 22. Kita perhatikan ya. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan
maju mendekati Yesus dari belakang dan jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara ya. Ayat yang ke-22 perhatikan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Jadi saudara perhatikan ini saudara-saudara. Sambil musik dimainkan, dengan lembut, dengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan. Ya. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma menyelamatkan jiwa kita yang berdosa saudara-saudara. Tapi dia menyelamatkan, dia menyembuhkan juga sakit penyakit kita saudara. Apapun pergumulan kita saudara-saudara. Tetap percaya ya. Yesus menyelamatkan kehidupan kita, jiwa kita. Tapi dia juga menjamin kesehatan kita. Dia menjamin bagi orang yang sakit akan mengalami kesembuhan. Bagi orang yang rindu keluarganya diselamatkan, Tuhan akan menolong. Ya saudara, asalkan sama seperti perempuan ini. Dia punya iman kepada Tuhan. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Tuhan, asal ku jamah Engkau Tuhan pada saat ini, pergumulanku akan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Teksnya bisa ditampilkan. Lagu tentang kedatangan